Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas XA Pendidikan Ekonomi Non-Reguler, kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Tia Putri dengan nomor NPM 202314500054. Perkenalkan, nama saya Ana Yusifa dengan nomor NPM 202314500030. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ardilaini dengan nomor NPM 202314500007. Kami akan menyampaikan materi tentang pengertian green marketing dan prinsip dasar industri. Pengertian green marketing. Green marketing atau pemasaran hijau adalah sebuah konsep yang meliputi pengembangan seluruh kegiatan pemasaran untuk merangsang dan mempertahankan perilaku konsumen yang ramah lingkungan. Mekanisme green marketing dianggap sebagai pemasaran produk yang aman lingkungan melalui penerapan strategi pemasaran hijau yang menggabungkan berbagai kegiatan yang lebih ramah lingkungan, termasuk dalam modifikasi produk, perubahan proses produksi, perubahan kemasan, serta modifikasi iklan. Manfaat green marketing. Beberapa manfaat yang diperoleh dari penerapan green marketing secara langsung adalah: pertama, produk yang dihasilkan ramah lingkungan. Kedua, para produsen dan pemasang iklan mengembangkan produk yang mereka upayakan demi memenuhi keinginan konsumen yang peduli lingkungan. Ketiga, rasa cinta terhadap lingkungan akan membuat perusahaan menjadi lebih inovatif dalam input, proses output, serta strategi pemasaran. Elemen green marketing. Yang pertama, green production process. Green production process yaitu komponen pemasaran ramah lingkungan, di mana setiap proses produksi suatu barang harus dilakukan dengan mengadopsi nilai-nilai ramah lingkungan. Yang kedua, green campaign. Selain proses produksi yang harus memperhatikan nilai-nilai ramah lingkungan, konsep pemasaran dan kampanye juga harus mengacu pada nilai-nilai konsep ramah lingkungan. Jika beberapa brand diluncurkan menggunakan acara-acara resmi di mall atau gedung, kita bisa melakukan kampanye dan promosi produk dengan cara yang lebih berbeda. Kita bisa mengajak para konsumen untuk melakukan aksi tanam pohon, pembersihan laut, atau kampanye daur ulang untuk acara peluncuran produk. Yang ketiga, green customer. Green customer yaitu para konsumen yang memiliki pengetahuan atau wawasan tentang konsep kesadaran lingkungan. Konsep dengan tingkat kepedulian lingkungan yang tinggi biasanya cenderung akan memilih produk-produk yang ramah lingkungan. Yang keempat, reason for being green. Selain untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen, kita juga harus menentukan reason atau alasan kenapa menciptakan produk dengan konsep ramah lingkungan. Salah satu alasan yang paling tepat yaitu karena ingin berkontribusi pada lingkungan dan menciptakan lingkungan yang lebih baik lagi. Tujuan green marketing. Selain sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, green marketing juga memiliki beberapa tujuan lain, yaitu sebagai berikut. Pertama, mendapatkan segmentasi pasar baru. Tujuan konsep pemasaran ramah lingkungan yang pertama, yaitu untuk mendapatkan segmentasi pasar yang baru. Para konsumen yang menanamkan nilai-nilai ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari merupakan segmentasi pasar yang bisa dijangkau dengan strategi ini. Kedua, meningkatkan profit dan loyalitas brand. Konsep pemasaran ini tentu akan membuat perusahaan kita lebih unggul jika dibandingkan dengan perusahaan kompetitor dengan tipe produk yang jelas. Apalagi jika target konsumen kita adalah para konsumen dengan tingkat kesadaran lingkungan yang tinggi. Ketiga, sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan konsumen. Kemunculan isu-isu kerusakan lingkungan sebagai dampak dari globalisasi membuat banyak konsumen berkomitmen untuk mulai berkontribusi pada lingkungan. Keempat, meminimalisir biaya overhead. Biaya overhead merupakan biaya produksi yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan proses operasional produksi. Beberapa
Selamat datang teman-teman. Hari ini kita akan membahas mengenai green marketing sebagai revolusi pemasaran ramah lingkungan. Meningkatnya kesadaran konsumen terhadap lingkungan alam menimbulkan perubahan perilaku pembelian mereka. Konsumen menjadi lebih sensitif dalam pemilihan produk yang akan mereka konsumsi. Mereka akan memilih produk ramah lingkungan yang ditawarkan oleh pemasar. Tuntutan pasar tersebut menumbuhkan konsep green consumerism. Green consumerism merupakan kelanjutan dari gerakan konsumerisme global, dimulai dengan adanya kesadaran konsumen akan hak-haknya mendapatkan produk yang layak, aman, dan ramah lingkungan atau environment friendly. Berangkat dari permintaan pasar dan kebutuhan pasar tersebut, green marketing muncul. Green marketing sendiri merujuk pada kepuasan kebutuhan, keinginan, dan hasrat pelanggan dalam hubungan dengan pemeliharaan dan pelestarian dari lingkungan hidup. Bauran pemasaran atau marketing mix yang dibawakan oleh green marketing dengan pemasaran konvensional sebetulnya sama saja, yaitu mengacu pada 4P, di mana ada product, price, place, dan promotion. Namun, perbedaan terletak pada pendekatan lingkungan yang dilakukan, di mana bauran pemasaran mempertimbangkan aspek lingkungan, sedangkan bauran pemasaran konvensional tanpa memperhatikan aspek lingkungan. Konsep green marketing memiliki variabel marketing mix yang menciptakan asosiasi brand di benak konsumen dalam mendorong konsumen untuk pembelian produk yang ramah lingkungan. Green product atau produk hijau berarti bahwa produk tersebut tidak berbahaya bagi lingkungan atau dalam kata lain lebih ramah terhadap lingkungan. Secara spesifik, produk tersebut dapat menjaga lingkungan dengan meminimalisir emisi dan atau konsumsi sumber daya alam untuk melakukan produksinya. Suatu produk hijau dapat diartikan produk yang sadar akan dampaknya terhadap lingkungan pada keseluruhan proses daur hidupnya, tidak mengeksploitasi sumber daya alam, serta tidak menyebabkan kerusakan atau menimbulkan racun bagi lingkungan maupun hewan. Hijau atau tidaknya suatu produk dapat dinilai berdasarkan label dan kemasan yang digunakan pada produk tersebut. Dalam mengonsumsi suatu produk hijau, konsumen membayar harga premium karena biaya produksi yang lebih tinggi akibat terjadinya pertambahan nilai terhadap produk tersebut. Untuk mendukung pembelian dari konsumen, perusahaan perlu secara gencar melakukan promosi untuk menunjukkan usaha perusahaan dalam melaksanakan hijau, memberikan gambaran mengenai manfaat produk tersebut bagi konsumen, dan rasionalisasi harga premium yang ditawarkan. Untungnya, konsumen hijau atau green consumer cenderung memiliki persepsi berbeda yang positif terhadap produk green yang kemudian menciptakan kesediaan untuk membayar harga premium demi mendapatkan produk yang mampu membantu menjaga kelestarian lingkungan maupun berdampak baik untuk keberlangsungan hidup manusia sendiri. Poin ketiga dari strategi green marketing mix, yaitu green place, mengedepankan tentang penentuan lokasi distribusi produk untuk minimalisasi jejak karbon dari aktivitas transportasi dan logistik. Distribusi hijau di sini mengacu pada usaha minimalisasi emisi karbon dari transportasi serta penyediaan produk pada waktu dan tempat yang tepat sesuai permintaan konsumen secara efektif. Sementara logistik hijau yaitu optimalisasi usaha hijau dari saat produk tersebut diproduksi hingga pengalokasian produk ke tangan konsumen. Konsep ini juga mencakup usaha perusahaan dalam melakukan aktivitas setelah pemakaian produk tersebut, daur ulang, ekstraksi, penggunaan kembali, serta pembuangan dari produk setelah pakai. Dalam usaha tersebut, konsumen bertindak sebagai penjual, sementara sebaliknya produsen produk tersebut bertindak sebagai pembeli. Poin terakhir dari bauran pemasaran hijau yaitu green promotion atau green advertising, yang merupakan usaha perusahaan dalam menyediakan informasi, bukti, pertimbangan, fitur, dan harga bagi konsumen terkait dengan produk hijau yang ditawarkan.
Usaha tersebut dilakukan dengan tujuan ketertarikan konsumen terhadap produk hijau yang berakhir pada pembelian produk tersebut. Green promotion sebaiknya dapat meyakinkan calon konsumen bahwa dengan keputusan pembeliannya, konsumen turut andil dalam mengambil komitmen terhadap lingkungan. Beberapa aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam usaha menjadi lebih green diantaranya yaitu modifikasi produk, perubahan dalam proses, pergantian packaging, serta perubahan metode promosi. Penetapan strategi green marketing perlu dilakukan secara tepat dan perusahaan dituntut untuk melihat kebutuhan dan keinginannya dari konsumen. Apabila hal tersebut terpenuhi, maka konsumen akan percaya bahwa perusahaan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya, serta dalam jangka waktu panjang hal tersebut akan berdampak pada pembelian ulang atau repurchase yang kemudian membentuk loyalitas konsumen. The Body Shop merupakan salah satu perusahaan green yang sukses menjalankan beberapa program greennya, di antara lain menentang pengujian terhadap hewan, pemberdayaan tenaga kerja kecil, melindungi planet, memperjuangkan hak asasi manusia, dan activate self-esteem. Kementerian Perindustrian bertekad untuk terus mendorong seluruh sektor manufaktur di Indonesia dalam penerapan prinsip industri hijau. Langkah strategis ini akan mendukung penciptaan industri yang ramah lingkungan dan berdaya saing di kancah global. Menteri Perindustrian menjelaskan, industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan yang sejalan dengan program Making Indonesia 4.0. Prinsip ini mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Penerapan industri hijau merupakan upaya pencegahan terhadap emisi dan limbah dengan menerapkan sistem industri yang lebih efisien dalam mengubah bahan baku menjadi produk, serta limbah menjadi produk ikutan yang lebih berguna. Hal ini berhubungan dengan hasil penilaian program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan atau disebut PROPER. Saat ini, Kemenperin sedang mengakselerasi ekonomi berbasis industri hijau melalui efisiensi sumber daya alam dan penerapan circular economy. Pemanfaatan energi baru terbarukan seperti biofuel, biomasa, dan refuse dari fuel atau bahan bakar yang dihasilkan dari berbagai jenis limbah seperti limbah padat perkotaan, limbah industri, atau limbah komersial. Selanjutnya, Kemenperin juga mempercepat industrialisasi kendaraan bermotor yang hemat energi dan ramah lingkungan atau kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB. Teknologi penyerapan karbon pengembangan industri berbasis clean energy termasuk pembangunan kawasan industri hijau terbesar di dunia, memanfaatkan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang lokasinya ada di Kalimantan Utara, sertifikasi industri hijau, dan penghargaan industri hijau. Melalui upaya penerapan industri hijau juga telah tercatat penghematan energi sebesar 3,2 triliun rupiah dan penghematan air sebesar 169 miliar. Pencapaian ini memperkuat komitmen industri untuk memastikan keberlanjutan bisnis perusahaan dalam jangka panjang, kata Menteri Perindustrian Agus Miwang Kartasasmita saat memberikan sambutan pada acara penganugerahan penghargaan industri hijau di Jakarta. Pengembangan industri hijau yang menjadi ikon yang selaras dengan keinginan dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Sebab ekonomi hijau akan mengarahkan ekonomi Indonesia menjadi lebih efisien dalam penggunaan sumber daya alam yang terbatas dan berupaya memperbaiki kondisi lingkungan yang sudah rusak akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Sesuai dengan pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai komitmen Indonesia terhadap konservasi lingkungan dan mitigasi perubahan lingkungan dunia pada konferensi tingkat tinggi perubahan iklim PBB Conference of the Parties. 3 komponen utama untuk mendukung komitmen tersebut adalah pengurangan jejak karbon melalui hilirisasi industri dan penghentian ekspor bahan mentah, sejumlah komoditas, dan menciptakan hilirisasi industri untuk ekspor barang jadi atau setengah jadi.